Oke, halo semuanya. Balik lagi di video kali ini, di mana di video kali ini gue mau melanjutin seri dari makroekonomi. Jadi, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pendapatan nasional, terutama juga gimana cara hidupnya. Sekarang kita akan masuk ke komponen-komponen dari pendapatan nasional satu persatu gitu. Jadi gue mau nge-remind aja, sebenarnya kan pendapatan nasional itu tuh kalau seandainya kita ukur pakai metode pengeluaran, fungsinya itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX gitu. Atau consumption tambah investment tambah government expenditure tambah net export. Nah sekarang kita akan coba untuk ngecek sisi consumption ini gitu. Nah nanti di next video baru kita akan pelan-pelan ngulik lagi investmentnya, ngulik lagi government expenditure dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ke consumption-nya nih, gitu. Sebelumnya juga di pendapatan nasional kita sempat ngebahas tentang pendapatan disposable atau bisa dibilang pendapatan yang sebenarnya sudah siap untuk digunakan untuk melakukan konsumsi ataupun untuk menabung, gitu. Jadi kita tahu sekarang bahwa pendapatan disposable itu ada beberapa yang digunakan untuk konsumsi ataupun untuk ditabung. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung kita bisa katakan bahwa untuk menentukan berapa besar jumlah konsumsi yang akan kita lakukan, kita ada kecenderungan untuk melihat dari pendapatan disposable kita gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar dari teori Keynesian gitu. Jadi ini adalah teori Keynes. Gitu. Keynes itu bilang bahwa sebenarnya untuk mengukur jumlah konsumsi di masyarakat itu tuh adalah merupakan suatu fungsi dari pendapatan disposable gitu, yang mana semakin besar tingkat disposable income-nya maka semakin besar juga tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi digambarkannya persamaannya menjadi C sama dengan A plus B dikali YD gitu. Nah, A sama B ini apa gitu? A ini adalah yang kita sebut sebagai consumption autonomous. Consumption autonomous. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah tingkat tingkat konsumsi yang akan tetap kita lakukan walaupun pendapatan disposable kita sebesar 0. Ya kan, jadi coba dibayangin aja kalau YD ini diganti dengan 0, B kali 0, 0, A tambah 0, A gitu kayak. Jadinya consumption-nya, jadi ceritanya itu adalah walaupun seseorang itu tidak memiliki penghasilan sama sekali, tapi mereka tetap harus melakukan konsumsi gitu kan. Nah, itulah mungkin fase-fase di saat mungkin kalian yang para pelajar-pelajar gitu ya, kan masih belum mendapatkan income, tapi kalian tetap melakukan konsumsi gitu. Atau mungkin untuk orang-orang yang sementara masih sedang menganggur gitu. Nah, untuk B ini apa gitu? B ini yang kita sebut sebagai marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Maksudnya apa? Ini BTW nanti untuk ke depan-depannya akan kita singkat dengan MPC gitu ya. MPC atau marginal propensity to consume. Nah, MPC ini sebenarnya sederhananya adalah berapa besar sih tambahan konsumsi yang akan dilakukan kalau seandainya pendapatan disposable kita meningkat. Makanya fungsinya adalah delta C per delta YD gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga ada bentukan kurvanya. Kurvanya itu jadi di sini adalah konsumsi, di sini adalah pendapatan disposable. Nah, fungsi konsumsi itu jadinya segini nih. Gitu. Ini fungsi konsumsi. Nah, titik sini ini titik A nih sebesar A. Karena ingat balik lagi A itu adalah konsumsi autonomous atau konsumsi yang dilakukan ketika pendapatan sama dengan 0 gitu ya. Nah, sebenarnya marginal propensity to consume-nya itu ngegambarin slope-nya sebenarnya. Jadi slope dari fungsi konsumsi, kurva konsumsi itu sama dengan MPC sebenarnya. Gitu. Karena ya balik lagi tadi, dia itu rumusnya delta C per delta YD atau sama aja dengan kemiringannya. Sehingga kita tahu satu hal bahwa semakin besar MPC-nya, semakin besar
MPC, MPC, maka biasanya semakin tegak kurva konsumsi, gitu. Oke, yang berarti semakin besar peningkatan konsumsi yang dilakukan ketika terjadi peningkatan pendapatan nasional, gitu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya kita dapat angkanya gitu ya? Biasanya beberapa soal itu ada yang meminta kita tuh untuk mencari fungsi konsumsi. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja dan ini salah satu rumus universal yang mungkin kalian udah cukup familiar juga sebenarnya kalau nonton di video-video kemarin-kemarin. Itu kalau setiap ada persamaan garis lurus, kita mau cari persamaannya, itu tinggal pakai aja sebenarnya cara C dikurang C1 per C2 kurang C1 sama dengan Y atau YD ya, bebas di sini, dikurang Y1 per Y2 kurang Y1. Gitu. Nah, fungsi ini yang terus dipakai setiap menghitung adanya persamaan garis lurus. Jadi seperti contoh, kalau seandainya soalnya bahwa ketika pendapatan nasional itu sebesar 100.000 gitu ya, ternyata konsumsi yang dilakukan oleh masyarakatnya itu adalah 70.000, yang 70 deh. Anggaplah 50.000 gitu ya, jadi setengahnya nih gitu. Nah, sekarang ternyata ketika pendapatan nasional naik jadi 200.000, nah ternyata yang terjadi di sini ternyata konsumsi itu tuh meningkat sebesar 175.000 gitu ya. Contoh aja. Nah, coba dihitung gitu atau dicari fungsi konsumsinya. Caranya ya pakai rumus ini aja. Jadinya C dikurang 50.000 per C2 kurang C1, jadi 175.000 dikurangin 50.000, itu sama dengan Y dikurang Y1 atau 100.000, dibagi dengan Y2 kurang Y1 atau 200.000 dikurang 100.000. Nah, sehingga ya udah tinggal diselesaikan aja persamaan ini gitu. Jadi C dikurang 50.000 per 125.000 sama dengan Y dikurang 100.000 per 100.000. Nah, ini 3 nolnya bisa saling coret ya, biar kita menyederhanakan aja. Terus kalau kedua sisi ini kita bagi dengan 25, ini bagi 25 kan 4 ya. Ini bagi 25 jadinya 5 gitu, sehingga kalau kita kali silang jadinya 4C dikurang 200.000 sama dengan 5Y dikurang 500.000. Sehingga persamaannya tinggal diperbaikin aja. Ini minus 200.000-nya pindahin ke kanan aja gitu ya. Sehingga jadinya 5Y dikurang 500.000 ditambah 200.000. Jadilah 4C sama dengan minus 300.000 ditambah 5Y. Sehingga dapatlah C sama dengan, ini tinggal bagi 4 aja, berarti harusnya minus 75 ya benar ya. 75.000 ditambah ini 5 bagi 4, berarti dapatnya 1,25 kayaknya ya benar gitu. Dapatlah fungsinya seperti ini gitu. Nah, tapi ini mungkin karena guanya juga pakai contohnya juga contoh angka yang random ya. Jadi mungkin angkanya agak sedikit miss gitu, tapi sebenarnya seharusnya gitu ya. Seharusnya normalnya yang namanya konsumsi otonomous itu tidak boleh minus. Jadi selalu nilainya ada. Karena kan kita nggak mungkin ngelakuin konsumsi yang negatif gitu ya. Jadi ini harusnya gini ya gitu. Terus kalau yang B pun juga itu sebenarnya harusnya nilainya ada nih di antara 0 sampai 1. Jadi dia nggak boleh lewat dari 1 gitu. Harusnya ya.
gitu teman. Emang ini contohnya gue yang ngambil random gitu. Oke. Nah, ini adalah materi tentang konsumsi gitu. Kita udah kenal tentang MPC dan sebagainya. Nah, tapi jangan lupa bahwa sebenarnya ketika kita melakukan konsumsi gitu ya, sebenarnya di sisi lain kita juga ada pasti beberapa saat melakukan yang namanya tabungan gitu ya. Dimana jangan lupa tabungan itu tuh adalah bagian dari pendapatan disposable yang kita sisakan setelah lakukan konsumsi. Jadi kan fungsinya YD sama dengan C plus S gitu. Nah, kita tahu nih, C itu tuh sebenarnya adalah A plus B kali YD gitu ya. Nah, sehingga kalau seandainya ini kita rapiin, jadinya kan YD kurang A minus B kali YD gitu ya. Sama dengan S. Jadi ini A plus B, YD-nya pindahin ke kiri gitu ya. Ini kan berarti jadinya minus A. Terus di sini kan berarti jadinya plus 1 kurang B dikali YD gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung kita bisa menemukan juga fungsi dari melakukan konsumsi itu gitu. Ketika kita udah tahu sebenarnya fungsi dari konsumsi gitu. Jadi di sini untuk variabel depannya jadinya minus gitu. Kenapa? Karena ternyata ketika pendapatan disposable kita 0, kita tetap harus melakukan konsumsi itu dengan cara apa? Dengan cara mengambil dari tabungan. Makanya nilainya negatif gitu. Nah, terus ada juga nih 1 kurang B. 1 kurang B ini yang kita kenal sebagai marginal propensity to save. Atau berapa sih sebenarnya tambahan tabungan yang akan kita lakukan ketika terjadi peningkatan pendapatan disposable gitu. Oke. Nah, jadi secara tidak langsung kita juga tahu nih 1 dikurang MPC itu sama dengan MPS. Makanya berarti sebenarnya MPC itu kalau ditambahin sama MPS ya nilainya sama dengan 1 gitu. Oke, untuk kurvanya sendiri tabungan itu tuh seperti ini. Jadi ini kalau seandainya pendapatan disposable ya, ini adalah tingkat saving. Ini 0 berarti ya, berarti kalau dia di bawah dari 0 dia negatif, di atas 0 dia positif. Nah, kurvanya itu seperti ini berarti. Gitu. Di sini adalah minus A. Nah, tapi slope dari fungsi tabungan itu adalah MPS. Gitu. Sama juga, semakin besar nilai MPS, semakin tegak juga fungsi tabungan. Tapi jangan lupa, semakin tegaknya MPS atau semakin besarnya nilai MPS, berarti nilai MPC semakin lama semakin kecil. Sehingga justru kurvanya bentukannya akan semakin datar. Jadi mereka saling kebalikannya lah. Gitu. Oke. Nah, kita tahu di sini berarti ada di kondisi tertentu di mana sebenarnya fungsi atau ada kondisi tertentu di tingkat income tertentu di mana sebenarnya pada saat income itu terjadi, konsumsi itu masih lebih besar daripada pendapatan yang dimiliki. Sehingga mau tidak mau sebenarnya saving itu tuh harus negatif gitu karena kita ngambil uang sisanya itu dari saving gitu, yang ini. Oke, jarak yang ini kan semuanya negatif nih gitu. Nah, barulah akan ada kondisi tertentu di mana saving itu akan sama dengan 0, baru ketika pendapatannya meningkat lagi, akhirnya saving udah mulai positif, atau kondisinya akhirnya pendapatan disposable sudah lebih besar dari konsumsi, gitu. Nah, kadang kita mau tahu nih, tingkat ini tuh berapa, gitu. Inilah titik yang kita sebut sebagai break-even income, gitu. Karena kalau seandainya nih kita ngebuat dia jadi bentuk kurva gitu ya. Ini adalah konsumsi, ini adalah pendapatan disposable gitu. Konsumsi kan tadi fungsinya kayak gini ya. Nah, ini konsumsi. Padahal sebenarnya pendapatan disposable bentukannya mungkin kayak gini gitu. Jadi ada area ini nih di mana sebenarnya tingkat pendapatan disposable itu lebih kecil daripada konsumsi. Ini yang kita sebut sebagai de-saving. De-saving atau kondisi di mana tingkat saving itu lebih kecil dari 0. Jadi kita ngambil uang dari tabungan gitu. Nah, titik ini nih sama juga, ini juga break even income
gitu. Nah, kita mau tahu juga ini berapa gitu. Jadi ini adalah kondisi, jadi bisa kita simpulin ya, break even income ini tuh terjadi ketika saving itu sama dengan 0 atau sebenarnya ketika pendapatan disposable itu sama dengan konsumsi gitu. Nah, jadi bisa nih sebenarnya kalian coba untuk cari-cari angkanya berapa. Jadi contoh kalau seandainya konsumsinya itu nilainya adalah 100 ditambah 0,6 dari YD gitu. Terus cari break even income-nya gitu. Nah, ya udah berarti konsumsi harus sama dengan YD. Nah, jadi kalau kita satuin, kita bisa tahu bahwa YD itu harus sama dengan 100 tambah 0,6 YD gitu. Jadi udah ini tinggal YD dikurangin 0,6 YD. Ini 100. Nah, dapatlah 0,4 YD gitu ya. Ini sama dengan 100. Jadi dapatlah YD itu sama dengan 100 dibagi 0,4 atau sekitar 250. Nah, berarti di tingkat pendapatan nasional sama dengan 250, pendapatan nasional itu tuh sama dengan konsumsi. Dan itu adalah kondisi di mana savingnya sama dengan 0 gitu. Oke, mungkin ini aja sebenarnya materi tentang konsumsi dan tabungan. Semoga ini membantu. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat. Oke, thank you for watching. If you have any question, langsung disampaikan aja. Thank you semuanya.